semester 2 ingin memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis yang berjudul kepailitan. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Karisma Citra Pratiwi. Yang ketiga ada Rahmina. Yang keempat ada Trifonia Lau. Yang kelima ada Marcella Mendi Nasuha. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kepailitan. Kepailitan berasal dari bahasa Belanda, yaitu failit, merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saya akan menjelaskan tentang definisi pailit atau bangkrut menurut Black's Law Dictionary. Definisi pailit atau bangkrut adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam pasal 1/1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 1/4, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan. Peraturan perundangan mengenai kepailitan. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak 1906. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundangan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan tanggal 9 September 1998 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 135. Saya akan menjelaskan tentang pihak yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama yaitu ada atas permohonan debitur sendiri, yang kedua atas permintaan seorang atau lebih kreditur, yang ketiga kejaksaan atas kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank, dan yang terakhir Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Kemudian kita akan membahas syarat yuridis pengajuan pailit. Yang pertama adanya hutang, yang kedua minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang ketiga adanya debitur, yang keempat adanya kreditur, itu boleh lebih dari satu kreditur, yang kelima permohonan pernyataan pailit, dan yang terakhir pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah dalam proses kepailitan itu. Yang pertama ada permohonan pailit. Permohonan pailit telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Yang kedua ada keputusan pailit. Keputusan pailit berkekuatan tetap adalah jangka waktunya permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. Yang ketiga, rapat verifikasi. Rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran ulang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan, karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Yang keempat, perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. Yang kelima,
ada homologasi akur. Homologasi akur yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Yang keenam ada insolvensi. Insolvensi yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain, harta debitur lebih sedikit jumlahnya ketimbang hutangnya. Yang ketujuh, ada pemberesan atau likuidasi. Pemberesan atau likuidasi yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit yang dibagikan kepada kreditur konkurren setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedelapan, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi itu tidak ada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun kurangnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.